Oke, kita akan memulai acara pada pekan doa pada malam ini. Sebelumnya, saya mengulangi teman-teman kiranya supaya kita bisa beribadah dengan baik dan kita bisa melakukan. Sebelum kita akan memulai, mari kita ulang kudus dalam kita masing-masing. Kita sama-sama buka lagu Shalom kita nomor 173. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulialah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Sendiri di belantara, lamanya berpuasa, karena kita yang digoda, tapi menang akhirnya. Bertahunnya melayani, penuh derita pedih. Ia dihina, dicaci, juga dikhianati. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakanlah salib Yesus dan paku yang menembus, Dia mati dan dikuburkan dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharukan yang nyata diungkapkan. Ku dengar bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Silakan Mila. Baik, Kak, baik. Mari kita berselam doa. Allah kami di sorga, terpujilah nama Tuhan, karena Kau masih memimpin kami hingga sampai pada saat ini dengan keadaan sehat, Tuhan. Sebelumnya, penduduk kami Tuhan, kami sengaja maupun kami tidak sengaja, Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sudah memasuki hari yang kedua. Semoga Engkau memberkati Tuhan acara anak muda ini, Tuhan, dari hari pertama sampai hari akhir nanti, ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Bevin yang akan membawakan firman Tuhan. Kau berikan akal budi dari surga dan hikmat supaya dapat berkata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
saksi yang kedua, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan mungkin bagi teman-teman yang belum berkesaksian saksi dari God, adakah yang ingin memberikan kesaksian dengan Tuhan kita semua dalam 2 hari akan berkesaksian. Makan doa hari ini dan dalam minggu berikutnya kita ada jadi kalau belum ada kita akan mendengarkan kesaksian singkat yang akan disampaikan oleh Vito. Silakan. Baik, selamat malam buat kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Pada saat ini saya akan membawakan kesaksian. Pada tahun kemarin saya kelas 5. Sekolah saya mendapatkan tawaran Olimpiade Sains tingkat kecamatan. Olimpiade tersebut dilaksanakan hari Sabtu. Kemudian pada saat itu guru saya pun menelpon saya dan berkata, "Apakah kamu bisa mengikuti Olimpiade tersebut?" Saya pun dengan ragu-ragu menjawab, "Saya tidak bisa, Bu." Kemudian guru saya pun kembali menelpon orang tua saya. Kemudian saya berpikir apakah saya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian saya menemukan satu ayat yang dapat meyakinkan saya untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Ayatnya terdapat di Kolose 2 ayat 16 yang berbunyi, "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat." Kemudian saya kembali menelpon guru saya dan dengan keputusan yang saya dengan keputusan saya tidak bisa mengikuti Olimpiade tersebut karena saya melaksanakan ibadah. Padahal saya ingin mengikuti kegiatan tersebut. Setelah Olimpiade Sains berlalu, 2 bulan kemudian, sekolah saya mendapatkan tawaran kembali dengan pelajaran olahraga tingkat daerah. Pada waktu itu Olimpiade dilaksanakan di luar hari Sabat. Saya pun kembali mendapat tawaran dari guru. Kemudian guru saya menunjukkan saya dan teman-teman saya untuk mengikuti olahraga voli tersebut. Saya dan teman-teman saya pun mewakili sekolah saya dan saya sangat bangga karena event itu diadakan di Islamic School. Dan saya diberikan kesempatan untuk membawa nama sekolah saya meskipun saya tidak di bidang sains, tetapi di bidang olahraga. Jadi Tuhan tetap memberikan jalan kepada saya untuk tetap bertanding. Semoga saya pada pendirian saya untuk selalu menguduskan hari Sabat sampai besar nanti. Terima kasih. Inilah kesaksian saya bawakan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Viko yang telah membawakan kesaksian singkat di mana dia menceritakan pengalaman pribadi dia sendiri supaya kita sendiri memiliki pengalaman kehidupan kita dan kita bisa bagikan kepada teman-teman kita maupun sekeliling kita. Baik, sebelum kita akan masuk pada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kevin, kita akan mendengarkan lagu tema kita. Saya akan bantu share screen.
You can shine like a city on a hill. Very best you are. Be the salt of the earth if you will. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Always seek to be meek, don't get angry or upset. Never swear or call anyone a fool. Just forgive and forget, for nobody's perfect yet. Never judge other folks, it's not cool. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Jesus taught us to love and give, for that's the happiest way to live. Have some faith when you pray in the quiet of your room, for He knows what you need before you ask. And in all that you do, try to live the golden rule. Every good thing you choose to do will last. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and oh so bright when you choose to be a light. Just forgive and forget, for nobody's perfect yet. Baik, kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Beven. Selamat malam semuanya. Boleh tolong izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, silakan Beven. Hmm, Judul pekan doa pada malam hari ini adalah mengubah kota mengikuti teladan Yesus. Matius 9. Boleh tolong Kak Joan membantu bacakan Matius 9 ayat 35. Baik, jika Kak Joan tidak ada, saya saja yang membacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil, kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hari ini kita akan melakukan perjalanan rohani yang terinspirasi oleh Yesus. Mempelajari bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan misionaris yang efektif di kota-kota. Mari kita bayangkan sebuah kota yang ramai dan penuh dengan tantangan. Mirip dengan apa yang Yesus hadapi pada zamannya. Namun, sebelum kita masuk ke dalam topik yang menarik ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah cerita yang singkat. Beberapa tahun yang lalu, di tengah-tengah kota besar yang besar, hiduplah seorang pemuda bernama David. Di tengah hiruk-pikuk kota, David merasa kewalahan dan kurangnya harapan dan tujuan yang ia amati dalam kehidupan banyak orang sekitarnya.
Namun, suatu hari, David mengalami sebuah pertemuan yang akan mengubah kehidupan banyak orang, mengubah jalan hidupnya selamanya. Dia berpapasan dengan seorang pria tua bernama Elia yang menceritakan kepadanya kisah pelayanan Yesus di kota-kota. Orang tua itu mengambil Alkitabnya dan membaca Injil Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar ke dalam rumah ibadat dan beritakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan atau menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Mengikuti David memperhatikan ketika Elia menjelaskan bahwa ayat ini menyorot 3 tindakan utama yang dilakukan Yesus untuk kepentingan kota-kota, yang diwakili oleh 3 kata kerja utama dalam ayat tersebut. Pertama, mengajar. Kedua, memberitakan. Dan ketiga, menyembuhkan. Kata kerja pertama, mengajar. Mari kita mulai dengan kata kerja yang penting. Yang pertama adalah mengajar. Yesus menghabiskan waktu untuk membagikan kebijaksanaannya kepada orang di kota-kota. Dalam Matius 99 ayat 35 dikatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, namun menyampaikan pelajaran tentang kasih, belas kasihan, keadilan, dan iman. Sekarang, mari kita lanjutkan kisah David. Setelah pertemuannya dengan Elia dan semangatnya yang baru untuk mengikuti jejak Yesus, David merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang benar-benar signifikan. Daripada hanya dalam rutinitas kota dan terdorong untuk melakukan sesuatu dan gangguan yang dangkal. Ia memutuskan untuk bertindak. Suatu sore ketika berjalan-jalan di taman kota, David bertemu dengan sekelompok anak-anak muda yang berdiskusi tentang kerohanian dan agama. Karena David bertemu dengan sekelompok anak muda yang sedang berdiskusi tentang kerohanian dan agama, karena penasaran, ia pun mendekat dan mulai mendengarkan. Anak-anak muda itu sangat ingin belajar lebih banyak tentang Tuhan dan Alkitab. David terkesan dengan ketertarikan mereka yang tulus untuk menggali lebih dalam tentang iman mereka. Termotivasi oleh keinginan anak-anak muda ini untuk belajar, David menawarkan diri untuk menjadi mentor mereka. Ia membagikan apa yang telah ia pelajari dan membantu mereka menavigasi tantangan kehidupan kota dari sudut pandang rohani. Selain itu, ia juga membagikan sumber-sumber online tentang topik-topik rohani dan merekomendasikan buku-buku serta podcast yang telah memperkaya pemahaman rohaninya. Para misionaris muda di kota ambillah inspirasi dari apa yang Yesus lakukan dan dari pengalaman David. Inilah saatnya untuk mengambil tindakan dan buat perbedaan di kota Anda. Berikut adalah beberapa tipsnya. Adakan kelompok pendalaman Alkitab. Kumpulkan teman-teman Anda atau bahkan orang-orang yang tidak Anda kenal dan adakan kelompok belajar Alkitab di tempat-tempat yang ramah seperti kafe, atau taman. Ini bukan hanya untuk tentang membaca Alkitab, tetapi juga untuk mengeksplorasi apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah mentor. Jadilah mentor bagi anak-anak muda lain membutuhkan bimbingan rohani. Bantulah mereka menghadapi pasang surutnya kehidupan, bagikan pengalaman Anda, dan bertumbuh bersama dalam iman. Ketiga, berbagi sumber daya. Bagikan buku,
podcast, dan materi online yang berdampak pada Anda dan yang membahas tentang Tuhan dan keselamatan dengan cara yang relevan dan menarik bagi kaum muda saat ini. Ingatlah bahwa mengajar bukan hanya tentang memberikan informasi, ini tentang menjadi teladan bagi orang lain, tunjukkan cinta, kasih sayang, dan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dan Anda akan melihat bagaimana cahaya Anda bersinar di kota. Siap untuk membuat dampak ikan doa muda 2024 di komunitasmu? Sekarang waktunya. Sekarang, mari kita beralih ke kata kerja kunci yang kedua, memberitakan. Lihatlah kepada Yesus. Dia benar-benar ahli dalam hal ini. Dia tidak hanya membagikan hikmatnya, tetapi juga dengan penuh semangat memberitakan kepada semua orang berita yang paling menarik dalam sejarah. Kerajaan Allah telah datang, penuh dengan harapan, pengampunan, dan pendamaian. Apakah Anda ingat sahabat kita David, pemuda yang pernah merasa tersesat di kota dan mencari tujuan hidup? Setelah pertemuannya dengan Elia dan semangat barunya untuk mengikuti jejak Yesus, David merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Suatu hari ketika David sedang berada di sekolahnya, ia memiliki kesempatan yang sempurna untuk memperhatikan kata kerja memberitakan Injil. Gurunya yang mengaku ateis bertanya kepada David, mengapa ia percaya kepada Tuhan? Saat itu juga, di depan semua teman sekelasnya, David berbicara dengan penuh keberanian dan keyakinan tentang alasan dia percaya kepada Tuhan. Ia menjelaskan keajaiban penciptaan dan bagaimana Alkitab memberikan dampak perubahan dalam hidupnya. Sekelompok siswa mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan David. Dan bahkan gurunya pun terkesan dengan keteguhan keyakinannya. Setelah berbicara selama sekitar 10 menit, David menarik napas dalam-dalam dan membagikan kisah Yesus yang luar biasa dan bagaimana imannya kepadanya. Dia berbicara tentang harapan dan pengampunan yang ada di dalam Tuhan, dan bagaimana rekonsiliasi dapat mengubah skalanya. Dia melakukannya dengan keberanian, tapi juga dengan kerendahan hati dan kasih. Dia tidak mencoba untuk memaksakan imannya, tetapi membagikan kebenaran dengan cara otentik dan penuh hormat. Semangat dan kasih David yang tulus terpancar melalui kata-katanya. Jadi, teman-teman, memberitakan Injil bukan hanya berbicara dari mimbar, tetapi juga mencari kesempatan setiap hari untuk membagikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Mari ikuti teladan Yesus dan David dan biarkan kabar baik bersinar di kota kita. Anda juga bisa menjadi pembawa harapan dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kerja ketiga yang sangat penting dalam perjalanan rohani kita adalah menyembuhkan. Yesus tidak hanya mengajar dan berkhotbah, dia juga menyembuhkan orang sakit dan menghibur mereka yang menderita. Dalam Injil Matius 9 ayat 35, dikatakan bahwa ia menyembuhkan setiap penyakit dan kelemahan di antara orang banyak. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang menyembuhkan penyakit fisik. Ini juga mengacu pada penyembuhan luka rohani dan emosional. Itu adalah bagian penting dari misi di kota ini. Mari kita kembali ke David. Setelah ia mendengarkan orang-orang muda, ia mulai memahami pentingnya penyembuhan. Suatu hari, setelah mendalami hanya untuk mengajar dan berkhotbah, tetapi juga untuk melayani dengan cara yang lebih nyata.
David menyadari bahwa di kotanya ada banyak tunawisma yang membutuhkan makanan dan pakaian. Dan ada juga orang-orang lanjut usia yang jarang dikunjungi. Pendeta tersebut memberitahu dia tentang sekelompok anggota gereja yang memiliki pelayanan untuk menyediakan makanan bagi para tunawisma. David tidak ragu-ragu dan bergabung dengan kelompok ini. Setiap hari Sabtu, setelah kebaktian di gereja, ia bergabung dengan rekan-rekannya untuk menyiapkan sekitar 200 makanan dan kemudian membagikannya di jalan-jalan kota. Pekerjaan ini memenuhi hati David dengan sukacita, dan disinilah ia memahami salah satu cara untuk menggenapi kata kerja menyembuhkan. Penyembuhan tidak hanya berarti mengobati orang sakit, tetapi juga berarti merawat mereka yang menderita. Seperti Yesus, David memahami kesembuhan lebih dari sekedar penyembuhan fisik. Ini adalah tentang menyentuh hati dan meringankan beban mereka yang menderita. Jadi pada misionaris muda, mari kita ikuti teladan Yesus dan David. Mari kita mencari kesempatan untuk melayani mereka yang menderita. Kita dapat membuat perbedaan di kota melalui tindakan kita yang penuh kasih dan belas kasihan. Jika David memiliki kesempatan untuk belajar, memberitakan, dan menyembuhkan, kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi agen perubahan yang membawa harapan dan kasih Tuhan kepada mereka yang paling membutuhkan. Biarlah misi ini menjadi semangat dan komitmen kita. Amin. 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 Terima kasih untuk Bevin sudah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bevin itu untuk menjadi motivasi kita, untuk kita bisa membagikan dan kita bisa mengikuti teladan yang telah disampaikan melalui pengalaman David untuk mengikuti teladan Yesus. Baik, kita akan menutup rangkaian ibadah pekan doa pada malam hari ini untuk hari kedua. Kita akan menutup firman Tuhan dan mengamini firman Tuhan ini dengan menyanyi lagu Sion nomor 107. Saya akan bantu share. Pergilah dan kabarkan ke gunung di mana saja. Pergilah dan kabarkan Yesus lahir sudah. Gembala yang menjaga dombanya di padang, melihat tiang kasar cahaya benderang. Pergilah dan kabarkan ke gunung di mana saja. Pergilah dan kabarkan Yesus lahir sudah. Terkejutlah gembala ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Pergilah dan kabarkan ke gunung di mana saja. Pergilah dan kabarkan Yesus lahir sudah. Terbaring di balungan Kristus sang
Udah tutup, Chelsea? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat indah yang baru kita dengarkan. Tolong supaya firman ini bisa mengingatkan kita untuk bisa mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, dan tolong supaya kami juga bisa meniru kelakuan Tuhan. Tolong ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih untuk Devin yang telah membawakan firman Tuhan pada hari kedua. Sebelum kita akan meninggalkan ibadah kan doa pada malam hari ini, saya akan membacakan pengumuman untuk besok hari ketiga. Tolong dipersiapkan. Senin tanggal 18 Maret, MC akan disampaikan oleh Melki, doa buka oleh Kak Krishana, kesaksian oleh Kenzi, firman Tuhan akan disampaikan oleh Nicholas, doa tutup akan disampaikan oleh Petro. Baik, untuk teman-teman yang telah ditunjuk untuk menjadi partisipan hari ketiga, tolong dipersiapkan. Kita akan dokumentasi untuk malam hari ini. Boleh teman-teman membuka kameranya supaya kita bisa foto bersama. Boleh Nicholas, Viko, Kristi, Joanna, Chelsea. Baik, saya akan hitung. 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi, 1, 2, 3, cheers. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Sampai ketemu besok di hari ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Devin. Terima kasih, Bevin. Terima kasih. Terima kasih, Kak Kori. Ya. Terima kasih semuanya. Kasih. Terima kasih, Devin. Terima kasih semuanya. Khususnya untuk Devin.